Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mengenang daripada ini masih masuk bulan Rabiul Awal, kita menjelaskan apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Al-Habsyi dari pengarang Suntudur. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan kandungan ayah Nabi udah tidak ada. Ketika lahir Nabi gak bisa nyebut bapak. Kalau kita lahir masih bisa nyebut bapak. Rasulullah ketika dilahirkan tanpa punya bapak. Dan pada saat Nabi SAW dalam keadaan yatim, Habib Ali pun di dalam kitabnya tidak merendahkan Nabi SAW. Sebagaimana di dalam kitab Suntudur, tasabaqat ila radha'ihi murdi'an. Orang-orang berbondong-bondong, berlomba-lomba ingin mengasuh Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Padahal pada saat itu Nabi seorang anak yatim yang mungkin dalam keadaan susah, dia punya ibundanya. Pada saat ingin menyusui, orang-orang kafir Quraisy berebutan dengan orang-orang yang menyusui yang lain. Tapi Nabi SAW hanya satu orang yang tua renta, hanya satu orang yang susah, hidupnya miskin. Siapa dia itu? Halimatus Sa'diyah. Orang susah, nggak punya apa-apa, orang nggak punya apa-apa, kehidupannya dusun, tapi hanya Halimah yang mau menyusui Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Tapi Habib Ali di dalam syairnya beliau mengatakan tasabbagat awadha'ihil murdi'at. Orang-orang berlomba-lomba, berebut-rebut menyambut, merasuh Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Makanya madra'ahu yas'ab, ketika Halimatus Sa'diyah memandang wajah Nabi Muhammad, ketika kesumpakan, kesusahan, kepahitannya, menjadi senang ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad. Mohon maaf, unta yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah yang susah, yang lambat, yang lain-lain pada cepat. Ketika Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad, yang unta tersebut malas, capek. Mohon maaf, bukan unta, bahkan diceritakan himar. Ini paling lambat, yang lain pada sampai. Ini Halimah dalam perjalanan terakhir datangnya, maka nggak dapat nyusuin yang katanya yang tajir, nggak dapetin siapa? Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad, seorang janda yang nggak punya suami, yang suaminya telah meninggal. Maka Halimah merelakan, mengatakan kepada Aminah, ya Aminah, aku ridho untuk menyusui Muhammad ini anak selama 2 tahun tanpa kau bayar, karena aku melihat keindahan, ketenangan ketika aku melihat wajahnya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Bayangkan, ini Halimah ketika Nabi dilahirkan, girang, senang, sampai-sampai diceritakan, nih Halimah ingin datang ke Hajar Aswad, ingin mencium Hajar Aswad, menggendong bayinya Nabi Muhammad. Ketika digendong bayinya Nabi Muhammad, Halimah pengen cium Hajar Aswad. Sebaliknya, bukan Hajar Aswad Halimah yang mencium, tapi Hajar Aswad tersebut menyampari Nabi Muhammad, ingin mencium Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Sampai diceritakan ketika Halimah naik di atas unta tersebut, ini unta yang malas, yang capek, jadi segar, itu badannya enak, gembira, dan melantunkan dalam perjalanan cepat sampai kuda-kuda yang lain kalah melewati Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Diceritakan kenapa kuda kenceng larinya, karena gembira membawa Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Disinilah kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadikan kerinduan kita buat Nabi Muhammad, kecintaan kita buat Nabi Muhammad. Di demi Allah, kerinduan kita ini nggak akan bertepuk sebelah tangan. Cintanya kita juga nggak akan bertepuk sebelah tangan. Tolak cintanya kita tidak akan tertolak. Kalau kita cinta sama seseorang, orang tersebut mencintai kita hanya untuk di dunia. Tapi ketika kita mencintai Nabi, merindukan Nabi, maka rindu kalian akan terbalas nanti di akhirat. Apa? Nabi bakal jawab kita, Nabi bakal pegang tangan kita, ngebawa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kerinduan kita kepada Nabi nggak seberapa dengan kerinduan kepada sahabat. Sebagaimana diceritakan Sauban, beliau 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kemudian menghadap Nabi Muhammad. Nabi melihat Sauban dalam keadaan badannya gemetar, mukanya pucat. Nabi menanya, ya Sauban, kenapa badanmu pucat, mukamu pucat, badanmu gemetaran? Nabi Sauban mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku selama 3 hari 3 malam nggak nafsu tidur dan tidak nafsu makan. Nabi tanya, kenapa ya Sauban, kenapa kau tidak nafsu makan? Kenapa kau tidak bisa tidur? Apa jawaban Sauban?
Di dunia lidah inallah. Di dunia kami selalu memandang Engkau ya Rasulullah. Dan aku memikirkan gimana andai kata di akhirat aku bisa berjumpa denganmu. Yang dipikirkan oleh sahabat selama 3 hari 3 malam gak makan dan gak minum, memikirkan gimana akhirat bisa ketemu Nabi Muhammad atau tidak. Makanya Muhammad hadirin yang mulia, pantaskan diri kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini anak mau tanya kita yang di sini, antum berani nggak duduk di sini? Mikir-mikir kan? Oh nggak enak di sini Pak Ustaz. Kita saja di dunia nggak berani duduk di ini tempat. Gimana nanti ente di hadapan Nabi Muhammad berhadapan Rasul? Sedangkan kita saja ini di dunia ini duduk sama depan kiai, duduk nih antum. Coba berani duduk sini tafadhol. Walaupun antum diperintah, antum mikir nggak berani ada ustaz-ustaz di situ. Ada kiai, ada habaib. Apalagi pantas dah ente di hadapan Allah bertemu dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Maka di dunia pantasin diri ente dulu, bisa nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Sauban saja yang selalu sama Nabi Muhammad di dunia nangis 3 hari 3 malam tidak nafsu makan, takut di akhirat nggak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, ya Sauban, anta man ahbabta ma anta ma'man ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Maka Sauban langsung tenang, tidurnya nyaman. Kenapa? Karena di hatinya diriku cinta dengan Nabi Muhammad. Maka tidak ada ketakutan Sauban tuh, nggak punya keraguan. Kemarin belum ketemu Nabi, beliau tidak bisa tidur, takut akhirat nggak berjumpa dengan Nabi. Tapi sekarang Sauban bisa tidur tenang. Kenapa? Dia tahu di hatinya terliputi penuh dengan dirinya mencintai Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Makanya Sayyidatul Aisyah dalam kitab Durratun Nasir, salah satu orang-orang yang merindui Nabi, maka selalu rindu hatinya menangis, rindu ingin bertemu dengan Nabi, dan dia selalu memuji nama Nabi Muhammad, memuji nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini supaya agak mendap nih, gak enak ya. Jadi mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Salah satu orang yang cinta sama Nabi, maka hati lisannya basah memuji nama Nabi Muhammad. Diceritakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jauzi, Al-Jajuli, tahu Al-Jajuli, pengarang kitab Dalailul Khairat. Itu kumpulan hadis-hadis selawat-selawat kepada Nabi. Selawat Senin selawatnya beda, Selasa beda, pada Asar beda, pada Maghrib beda. Ini Imam Jajuli dibilang. Beliau lahir di Maroko. Beliau dilahirkan di kota Afrika, di Maghrib, daerah Maghrib. Ini Imam Jauzi seorang alim, orang ahli ibadah. Suatu saat beliau dalam perjalanan, diceritakan dalam perjalanan, Imam Jauzi dalam perjalanan di padang pasir. Pada waktu sholat dia lagi bingung cari air, pengen sholat. Oh ngelihat ada sumur, kata Imam Jauzi lagi lihat ada sumur. Lihat sumur, ngelihat sumur itu airnya kering. Imam Jauzi mau cari alat. Biasanya bisa diambil, ada alat dari atas zaman dulu. Ini nggak ada alat buat ngambil itu air karena airnya kering. Airnya nggak atas, ke bawah tuh air nggak bisa diambil Imam Jauzi untuk berwudu. Maka Imam Jauzi bolak-balik cari tempat nggak ketemu. Suatu saat ngelihat ada perempuan kecil, anak kecil. Diceritakan ada riwayat dibilang ini perempuan, riwayat yang lain ada bilang anak kecil lagi-lagi. Pokoknya ini anak kecil, mau perempuan atau laki-laki. Dia nanya kepada Imam Jauzi, ya ulama, engkau ada ulama besar, itu mau ngapain? Kata Imam Jauzi, anak mau wudu. Saya mau cari tempat air, gayung atau apa, mau ngambil itu air yang di bawah untuk diambil buat wudu. Kemudian ini Imam Jauzi ketika anak kecil ngobrol dia tinggalin. Kenapa? Karena sibuk pengen cari alat buat ngambil air yang kira-kira air tersebut di bawah sumur kering. Imam Jauzi mau ngambil bingung. Ini anak kecil dalam polosnya, ini anak kecil datang ke sumur tersebut, ngeludah itu sumur. Ini anak kecil ngeludah itu sumur, diludah oleh anak kecil. Kemudian ini air yang tadi di dalam naik sampai ke atas, tuh anak kecil bisa megang air tersebut. Imam Jajuli bingung ngelihat ini anak kecil kok bisa punya keromah, kemuliaan, keagungan yang air yang di dalam tersebut bisa naik ke atas, kok indahnya luar biasa. Imam Jauzi langsung ngambil wudhu dalam keadaan dekat dengan berkah anak kecil tersebut meludah, air tersebut naik ke atas air. Kemudian Imam Jauzi melanjutkan sholat. Setelah itu bertanya kepada anak kecil tersebut, apa amalan engkau? Apa ibadah engkau? Sampai Allah Ta'ala mengabulkan apa yang kau minta. Air yang kering tersebut menjadi naik ke atas. Aku mudah untuk mengambil air tersebut untuk berwudu. Kata tuh anak kecil apa? Bikasratu ala Nabi Muhammad. Aku bisa mendapatkan ijabah dari Allah
karena aku banyak memuji nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah. Imam Jauzi ketika melihat anak kecil tersebut mempunyai keistimewaan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, sababia karena banyak memuji nama Nabi Muhammad. Beliau pulang, apa yang beliau pikirkan? Selama ini aku beribadah, sholat yang banyak, bahkan ribuan rakaat. Aku lupa saat ini aku memuji Nabi Muhammad kurang. Maka Imam Jauzi pulang, dia punya nazar akan menulis, membuat yaitu selawatan pujian kepada Nabi Muhammad. Maka di kitabnya namanya Dalail Khairat. Dan kitab Dalail Khairat ini dipakai oleh seluruh dunia. Para dari Jami'an Habaib, para kiai-kiai gitu diceritakan Abu Bakar Gersik, Habib Soleh Tanggul, itu mereka selalu baca kitab Dalail Khairat. Kenapa? Di situ banyak pujian Nabi Muhammad dan itu dikarang oleh Imam Jauzi. Imam Jauzi sebelum mengarang ini selawat, beliau selama 14 tahun khalwah untuk memuji nama Nabi Muhammad. Makanya kita malu sama para salafun saleh. Mereka mendapatkan karunia kemuliaan Allah. Kenapa? Karena lisan selalu memuji nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah. Jangankan untuk akhirat kau selamat, di dunia kau akan mendapatkan perlindungan, kebahagiaan karena lisanmu, badanmu selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka di bulan Rabiul Awal, akhir daripada bulan Rabiul Awal ini, ayo kita mengaku pecinta Nabi, banyak yang selawat Nabi, banyak yang memuji Nabi Muhammad. Target yang bilang Ustaz Nizar, sehari berapa kita ingin selawat Nabi? Sehari berapa kita ingin selawat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Diceritakan sedikit. Dulu anak pernah ketemu sama seseorang. Ini orang diceritain pernah mimpi sama Nabi Muhammad. Anak bilang, kenapa ente dapat pahala? Kenapa ente bisa dapat mimpi sama Nabi? Apa amalan ente? Apa amalan ente sampai ente bisa ketemu sama Nabi? Jawaban cuma satu. Beb, dulu dari anak kecil, dari anak dewasa, ini anak mondok, anak tuh punya nazar. Nazar itu apa? Nazar aneh, sehari selawat Nabi 100 kali sampai Allah cabut nyawanya. Itu nazar aneh. Tapi ente jangan ikut. Takut ente lupa sehari kena tulah ente. Ya gak? Ini orang saking yakinnya sama selawat. Makanya dicerita anak beberapa kali pernah bermimpi dengan Nabi itu. Cuma Nabi negur aneh, karena ada sesuatu yang diceritain kita orang. Tapi intinya apa? Kenapa dia bisa mimpi dengan Nabi Muhammad? Karena kasratu ala Nabi Muhammad, karena memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani, beruntung orang yang bertemu denganku. Beb, gimana kita bisa ketemu Nabi? Tidak bisa dalam mimpi gitu ya. Bisa secara langsung bagi orang-orang khusus. Secara mimpi siapapun bisa bermimpi dengan Nabi. Tapi ketika kau bermimpi dengan Nabi, bisa berjumpa dengan Nabi dalam mimpi kalian, demi Allah, jangankan di dunia, di akhirat kau akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Makanya demi Allah, Anda harapin niat di hati, nangis, meraung, kalau bisa keluar air mata kita ketika nama Nabi Muhammad disebutkan. Belajar menangis. Banyak kan anak madis nangisnya karena ada utang piutang di Majlis Taklim. Ya Nabi salam, nangis. Rupanya lagi diputus sama harimnya. Ada yang begitu. Jadi nangisnya bukan karena murni, karena kerinduan dengan Nabi Muhammad. Belajar kan, mohon maaf, kita pernah rindu sama seseorang. Kita bahkan pernah nangis buat seseorang. Jadikan orang tersebut Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena cintanya kita nggak bakal bertepuk sebelah tangan. Cintanya kita nggak bakal tertolak nanti di akhirat. Anak-anak ente yang dicintain semua ini bakal ninggalin ente. Kecuali siapa? Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Maka jadikan Nabi Muhammad, masukkan hati kita nama Nabi Muhammad agar apa? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul wal qultu ana wa jami'an min qabli la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. وعلينا نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى سمدة بها سبحان الله يا الحمد لله يا رب العالمين بالقبول.